Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما في صاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu damai Nusaku dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita akan hadirkan guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Syarif Rahmat dan Ustadz Fahmi Salim, mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan peran akal dalam mengendalikan hawa nafsu. Persiapkan pertanyaan-pertanyaan Anda dan segera kirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag akal. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Da'wah yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, amin ya rabbal. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV1 yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang akal dan hawa nafsu, apa bedanya Pak Ustadz? Ya, akal ini adalah tempatnya ilmu, tempatnya pengetahuan dan observasi manusia ketika Allah Subhanahu wa taala
ciptakan manusia ini dari tanah, Allah bekali manusia ini dengan berbagai macam potensi. Untuk apa? Untuk dia sukses menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah di atas muka bumi ini adalah tugasnya untuk memakmurkan bumi dengan semua isinya. Dan memakmurkan bumi ini nggak bisa dengan kebodohan, harus dengan kecerdasan. Maka manusia dibekali oleh Allah potensi apa? Ada nafsu, nah ini, nafsu makan, ada nafsu minum, betul? Ada nafsu seksual, betul? Ini adalah ya kebutuhan biologis, kebutuhan dasar manusia. Maka Allah ajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam ketika masih apa? Di sorga. Di sorga ngapain? Kadang ada yang tanya. Ini sorga ini tempat belajarnya Nabi Adam. Sorga ini indekosnya, ibarat kita, ya kata orang Betawi indekos. Ya. Ngekos dulu Nabi Adam di sorga, belajar tentang kehidupan, menyelenggarakan kehidupan. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Taha, innalaka fiha alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wala tadha. Kamu di dalam surga wahai Adam tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, tidak akan telanjang, tidak akan kepanasan. Masya Allah. Maka itu ini bekal manusia ini. Dibekali apa? Akal oleh Allah Subhanahu. Akal budi. Ada nafsu, ada akal. Kalau nafsu itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan nafsu ini masih netral, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya. Dalam Quran itu ada 3 jenis nafsu, betul? Satu apa? Nafsul ammarah. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 53. Yang kedua nafsul lawamah. Sebagaimana dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Yang ketiga nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr ayat 27. Nafsu itu masih netral. Yang enggak bagus kalau nafsu ditambah imbuhan kata hawa. Paham? Jadi apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang jelek. Hawa nafsu ini yang merusak. Nafsunya sendiri tidak merusak. Tapi kalau sudah dimasuki oleh hawa, maka Al-Quran ini mengecam hawa nafsu. Na'udzubillah min zalik. Dalam surah Al-Furqan ayat 40 berapa? Ayat 48 Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah ini bahaya. Kalau hawa nafsu sudah dijadikan Tuhan, diberhalakan. Nafsu kita makan, diberhalakan. Nah ini kalau udah masuk tingkatan hawa nafsu. Nafsu kita seksual dijadikan Tuhan. Nah ini bahaya. Kalau sekedar nafsu biologis biasa, itu masih oke. Tapi kalau sudah dipertuhankan, sudah diberhalakan, sudah memberhalakan dan mempertuhankan materi, nafsu biologis, maka manusia akan meluncur ke jurang kebinasaan. Na'udzubillah min zalik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan apa? Wahyu. Turunkan syariat. Untuk apa? Untuk mengendalikan hawa nafsu ini. Untuk membimbing manusia ini ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Makan boleh enggak? Boleh, jadi kebutuhan. Tapi makan kalau kebanyakan, jadi apa? Penyakit. Minum boleh enggak? Boleh. Kalau dehidrasi malah bahaya, kurang minum. Tapi kalau kelebihan minum, bahaya. Berhubungan seksual boleh tidak? Boleh asal di tempat yang benar, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam hubungan ikatan suami istri. Maka Al-Quran, wahyu dari Allah,
berupa syariat dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengendalikan nafsu manusia ini supaya benar. Maka Allah taala berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Berhubungan seksual boleh, yang enggak boleh kalau kepada tempat yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar pernikahan. Ya, maka itu Allah taala berpesan apa? Ya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika. Nah, kalau cari selain daripada istri, dari pernikahan, di luar pernikahan kita berhubungan seksual, itu yang dapat mencelakakan kita dan membinasakan kita. Maka kita tidak akan bisa menjadi khalifah yang baik di atas muka bumi ini. Maka Allah turunkan syariat. Allah bekali akal kepada manusia ini untuk apa? Ngerem. Maka Allah larang kita, haramkan kita untuk minum minuman keras. Supaya apa? Akal kita sehat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa memfungsikan tugas kemanusiaan kita, tugas kekhalifahan kita di atas muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tugas manusia yang dibebankan tugas sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, dititipkan beberapa potensi-potensi yang luar biasa, di antaranya adalah akal dan nafsu. Lantas bagaimanakah sesungguhnya kita menempatkan akal di tempat yang benar? Bagaimanakah kita mampu mengoptimalkan akal? Dan tentu saja bagaimana kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hawa nafsu dalam Al-Qur'an itu memang perkara yang sangat dijauhi. Tidak pernah nabi atau rasul berlindung kepada Allah dari akal. Enggak. Tapi berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Ya. Makanya hawa nafsu ini harus kita hati-hati. Harus kita manage, harus kita kendalikan. Insya Allah. Kalau hawa nafsu tidak kita kendalikan, salah-salah kita jadi budaknya hawa nafsu. Dan kita jadi tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat Al-Quran berbicara tentang hawa nafsu, misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 176. Ya, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Ya, orang yang mengikuti hawa nafsu itu jelek sekali digambarkan dalam Al-Quran seperti anjing. Gak usah diterusin dah. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Jangan kamu taati orang yang telah kami lalaikan dirinya dari ingat kepada Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Nah ini yang menyebabkan kehancuran manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW berpesan, nah ini bedanya akal yang benar dengan hawa nafsu. Al-Qayyisu, kata Nabi SAW, orang yang cerdas akalnya, orang yang bijaksana itu siapa? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adalah orang yang senantiasa menghitung-hitung amalnya. Bertanya kepada dirinya, sudah sejauh mana amal kita ini? Sudah seberapa banyak, seberapa ikhlas kita dalam beramal ini? Wa amila lima ba'dal maut. Dan kita terdorong dengan akal yang sehat, kita terdorong untuk bekerja, berinvestasi untuk kehidupan akhirat kita. Jadi orang yang akalnya cerdas, itu dia pikirnya jangka panjang Pak. Dia nggak berpikir cuma hidup di dunia ini. Kalau hidup di dunia ini untuk memuaskan nafsunya saja, memuaskan nafsu biologis, memuaskan nafsu kekayaan, memuaskan nafsu harta, jabatan, kekuasaan, nggak akan ada habisnya. Tapi nanti di akhirat orang itu akan merugi. Na'udzubillah min
zalik. Maka kata Nabi SAW sebaliknya, wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh itu siapa? Adalah orang man atba'a nafsahu hawahu, orang yang memperturutkan nafsunya menjadi Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia berharap-harap angan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengennya masuk surga. Woi. Betul. Kita semua pengen masuk surga enggak? Pengen. Tapi amalnya mana? Kagak ada. Kita semua pengen kaya. Iya. Tapi kerja lo? Nol. Kita semua pengen sukses di profesi kita masing-masing. Tapi kita malas. Kita enggak mau belajar. Kita enggak mau mengambil pelajaran. Bagaimana kita mau berprestasi? Kita mau meningkat taraf kehidupan kita, tapi kita tidak pernah mau memenuhi syarat sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Maka itu adalah manusia-manusia yang lemah karena dia tidak mendayagunakan potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potensi akal ini harus kita asah. Bagaimana cara mengasah akal kita? Supaya kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah dengan mentafakuri alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Dengan mentafakuri penciptaan Allah di alam semesta, di dalam jiwa kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jiwa kita ini harus kita tafakuri, pakai akal kita. Kita dibekali akal oleh Allah untuk melihat ke dalam diri kita, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat alam semesta. Sekarang ini fenomena pandemi global. Ayo kita belajar, manusia ini jangan mengulangi kesalahannya. Kenapa kita semua kena penularan penyakit yang sangat berbahaya ini? Satu, karena perilaku manusia yang jorok, yang kotor, yang makan minum tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Na'udzubillah min zalik. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak penyakit, banyak virus yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. Sehingga kita dapat merasakan akibatnya saat ini. Susah udah hampir setahun, ya susah, ekonomi susah, ini susah, mau bergerak susah, mau kemana-mana susah. Jamaah di masjid jadi kayak begini, ada perenggangan saf dan sebagainya. Maka itu kita harus daya gunakan akal kita ini. Tafakkur di alam semesta. Baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana, insya Allah. Daya gunakan asah akal, potensi akal kita ini dengan apa? Perbanyak zikir kepada Allah. Karena antara akal dan kalbu ini ada kedekatan, ada koneksi. Apa yang bisa menghubungkan akal dan kalbu kita? Itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lanjutan ayatnya dari apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ayo ingat kepada Allah. Banyak zikir kepada Allah. Insya Allah. Berdiri, duduk, berbaring, ngapain aja. Terus kita berzikir, ingat kepada Allah. Merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak gunakan, tidak kita daya gunakan potensi akal kita, kita akan mendapatkan siksa azab Allah di yaumil qiyamah. Sebagaimana firman di dalam surah Al-Muluk. Qalu alam apa namanya? Ma kunna nasma' au naqil law kunna nasma' au naqil ma kunna fi ashabis sair. Kalau sekiranya kami dulu mendengar nasihat-nasihat dari para nabi dan rasul, nasihat dari para ulama, dari para duat,
dan kami berakal, gunakan akal kami dengan sebaik-baiknya, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Alhamdulillah. Maka itu mari kita pergunakan akal kita pada tempatnya, jauhi hawa nafsu, gunakan nafsu kita itu pada tempat yang benar sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat Allah. Insya Allah kita akan hidup selamat bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti Kiai Syarif Rahmat akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita mampu menyelaraskan potensi-potensi yang dititipkan di dalam diri kita, yaitu akal dan nafsu. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema berkaitan dengan peran akal dalam mengendalikan hawa nafsu. Dalam segmentasi berikut ini, Kiai Syarif akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kedua kubu ini bisa saling menyelaraskan. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Segenap pengurus dan jamaah Masjid Ad-Da'wah yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, sebelum saya melanjutkan sambutan saya pada siang hari ini, berkenan karena pada hari ini sekurangnya ada 3 hamba Allah yang mulia telah berpulang ke rahmatullah. Beliau adalah Raden Kiai Haji Abdullah Nahrawi, salah seorang cucu dari Pangeran Segeri. Yang kedua Habib Ja'far Al-Kaf di Kudus, dan ketiga Ibu Hajah Siti Khalilah binti Ayub, istri dari guru kita semua Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua dimuliakan Allah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Allah yang menciptakan manusia tentu lebih tahu tentang segala sesuatu yang ada dalam diri manusia. Dia yang paling tahu apa yang membuat baik manusia, dan dia yang paling tahu apa yang membuat celaka dan buruk manusia. Dia pula yang paling tahu bagaimana cara memperbaiki manusia. Sama seperti kendaraan, yang menentukan kendaraan ini minumannya bensin atau diesel dengan solar, itu tentu pabrik kendaraan. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunannya lengkap untuk dipergunakan oleh umat manusia. Tetapi anehnya kadang-kadang manusia lebih nurut kepada wahyu nafsunya. Jam 4:30 pagi, menurut Allah sebaiknya kita bangun sholat subuh. Tetapi hawa nafsu bilang lebih enak tidur. Dia tidak dengarkan panggilan Allah. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik dari tidur. Malah dijawab tidur lebih enak dari sholat. Menurut ketentuan Allah, jika seorang laki-laki akan mencari istri, bukan melihat nasabnya, bukan melihat wajahnya, bukan melihat hartanya, lihatlah akhlaknya. Lihatlah agamanya. Fadfar bidzatid din. Tetapi hawa nafsu kita bilang, kalau cari perempuan yang cantik aja, soal agama nanti kamu bisa ngajarin dan lain sebagainya.
Dan pada prakteknya manusia lebih banyak nurut kepada bisikan nafsunya, lebih milih istri cantik daripada istri beragama. Bahwa saya dapat istri cantik pintar agama itu kan memang karena nasib. Agama menentukan bahwa ketika seorang wanita akan pilih seorang suami, jangan lihat nasabnya, jangan lihat turunnya, jangan lihat hartanya, lihat saja fadfar agamanya. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi fa fasadun kabir. Jika telah datang seorang laki-laki datang ke rumahmu, agama dan akhlaknya baik, melamar perawanmu, cepat kawinkan ia, sebab jika tidak pasti akan terjadi banyak fitnah dan kerusakan. Kata agama, ibu ketika akan memilih menentu, lihat laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Tapi hawa nafsu bilang yang penting mah duit. Nah, buktinya mana? Yang benar pasti agama, bukan hawa nafsu. Buktinya mana? Banyak orang yang pernikahannya meriah luar biasa karena harta kekayaannya banyak, karena mereka dua-duanya artis, tapi begitu rumah tangga hanya bertahan 2-3 bulan mereka sudah berantakan. Karepe sopo angel tenan tuturane. Angel. Hamba Allah yang dimuliakan. Apa ruginya kita nurut hawa nafsu, akal-akalan sendiri tapi tidak menggunakan syariat Allah? Lihat anak Nabi Nuh alaihissalam. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Perahu itu berlayar di atas gelombang tsunami yang besar. Sementara anak Nabi Nuh sendiri sedang angkleng-angklengan. Apa perintah Nabi Nuh? Apa seruan Allah lewat lisan ayahnya? Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hai anakku, ayo naik perahu dengan kami, jangan gabung sama orang-orang kafir. Anaknya pakai nafsu. Kalau nafsu sudah berbicara, realitas akan dilawan. Apa katanya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ayah, jalan kamu terus. Aku akan berlindung di puncak gunung yang tinggi. Pasti aku aman dari air. La asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Nah, tidak ada yang bisa melindungi kamu dari putusan Allah kecuali yang dia rahmati. Nurut anjeun ka aing, melu kowe karo nyong, nurut kamu ke aku. Sebab yang aku katakan ini perintah Allah, bukan hawa nafsu. Jangan lawan hawa nafsu. Akhirnya apa? Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Antara ayah dan anaknya akhirnya dipisahkan oleh gelombang tinggi dan sang anak termasuk orang yang tenggelam. Kenapa? Tidak nurut kepada ayat Allah tapi nurut hawa nafsu. Angel tenan tuturane. Baik Kiai, insya Allah kita akan lanjutkan dalam segmentasi selanjutnya dan alhamdulillah terjawab sudah. Lantas bagaimanakah sesungguhnya kita harus menempatkan akal dan nafsu? Ternyata kita tempatkan pada petunjuk Allah. Itulah yang disebut dengan keselamatan dari akal dan nafsu. Dan sekali lagi, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita, kami persilakan Anda sekarang juga untuk mengirimkan pertanyaan melalui Instagram di @dame_tv1 dengan hashtag akal. Dan Hawa, pengantin baru, rumah tangganya bahagia, kebunnya luas, rumahnya megah, sandangannya mewah, rizkinya mambrah-mambrah, gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kertora harjo, lubak libuk loba lebokeun, bruk di juru brok di pantau ngalayah di tengah imah, penak tenan.
Lain dengan anak kita, begitu kawin langsung jadi kontraktor ngontrak. Umahe mrebes mili, sekong dhuwur mrebes ngisor mili. Pesan Allah apa? Dua. Singkatnya dua. Jangan ikuti hawa nafsumu dengan mengkonsumsi yang bukan hakmu. Jangan ikuti karepmu, kalau itu bukan hakmu jangan diambil. Sebab kalau kamu ambil, urusannya KPK. Yang kedua, ngati-hati bergaul kowe. Ini dia. Tapi setan memang pinter. Maklum umurnya lebih senior, ibadahnya lebih banyak, gampang dipercaya. Tergoda Adam oleh setan, terusir dari dalam surga. Kenapa? Karena Adam tidak bertanya kepada orang pinter. Kata para ulama, enggak nih Adam ketika digoda oleh setan, dia ingat pakai akalnya. Dia bertanya kepada malaikat Jibril dan malaikat yang lain, selamat dia. Dia merasa cukup dengan bisikan hati dia dewe karena kampanye yang meyakinkan. Konon yang pertama tergoda tuh istrinya. Karena perempuan tuh biasa gampang percayaan sama sales. Hamba Allah. Jika seorang ulama sudah kerasukan hatinya dengan hawa nafsu, hawa nafsunya sudah mengalahkan akalnya, hawa nafsunya sudah mengalahkan nasnya, ada cerita yang sudah sering kita baca. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Kamu bacakan Muhammad kepada sahabat-sahabatmu itu cerita tentang orang yang telah kami beri ayat-ayat kami, hafal kitab suci, ayatnya hebat, hadisnya ngencering, fikihnya ngelotok, tauhidnya kenceng mantep. Fansalakha minha, tetapi dia melepaskan diri dari ayat tadi seperti ngelotoknya kulit ular. Ular itu merungsungi, lepas kulitnya. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud oleh ayat ini. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Bal'am bin Ba'ura. Jelas orangnya ahli kitab suci. Bal'am bin Ba'ura ini orang yang hebat, doanya mustajab, tapi sangat disayangkan dia bisa dipesan orang mengikuti hawa nafsunya, mendoakan urusan konflik. Mendoakan ini, konon dia diminta mendoakan istrinya supaya menjadi seekor anjing, jadi anjing. Diminta mendoakan istrinya balik lagi jadi manusia yang cantik, balik lagi jadi manusia yang paling cantik. Mustajab ini doanya ini kiai ini, ustadz ini hebat. Sayang sekali ketika terjadi konflik antara Musa dengan orang-orang yang tidak beriman, malah dia mau diminta mimpin doa untuk memusuhi Nabi Musa, gak diijabah doanya. Malah membalik celaka sendiri. Allah mengatakan, walau syi'na larfa'nahu biha. Jika kami mau, kami angkat dia ke derajat yang lebih tinggi lagi. Tapi dia punya dua penyakit. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Dia lebih cenderung kepada kehidupan dunia materi. Wattaba'a hawahu. Dan mengikuti hawa nafsunya. Enggak guna kepinterannya. Enggak terpakai ilmunya. Enggak manfaat ayat dan hadisnya. Kalau ulama sudah tergoda, dikendalikan oleh hawa nafsunya, dia sama dengan orang yang tidak tahu apa-apa.
Masya Allah. Lalu famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Perumpamaan ulama seperti ini seperti anjing. Diusir keluar lidahnya, dibiarkan pun keluar lidahnya. Memang anjing itu rajin menggonggong. Ini gambaran ulama, pinter ceramah, tapi ceramahnya menimbulkan keburukan di tengah umat. Doanya tidak diijabah. Saya ingatkan terakhir sabda Nabi, Nabi bertanya, satu saat akan datang di mana seorang pemimpinnya bagaikan singa, menteri-menterinya bagaikan serigala, ulamanya bagaikan anjing-anjing, rakyatnya bagaikan kambing. Aku bertanya pada kamu semua, bagaimana nasib kambing di hadapan macan, serigala dan anjing-anjing? Baik pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah nanti di segmen yang kelima dan keenam kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita berkaitan dengan akal dan nafsu. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema bagaimanakah akal mampu menundukkan hawa nafsu, dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab guru kita ini akan melengkapi khasanah kita tentang memahami apa sesungguhnya akal dan hawa nafsu. Baik, pertanyaan pertama insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Fahmi dari virtual. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa dari Jakarta Timur ingin bertanya, di kehidupan sehari-hari yang seperti ini banyak kita jumpai mungkin di Instagram, di Facebook, atau di kehidupan nyata di sehari-hari di sekeliling kita. Banyak anak-anak, ini saya konsen terhadap anak-anak, banyak anak-anak yang bersosial media, mungkin tidak semua ya, berkomentar di status orang ya, berpikir yang tidak baik, berkomentar negatif, yang sifatnya membuli, yang sifatnya ngata-ngatain orang, yang sifatnya bernegatif thinking. Bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana melihat fenomena yang seperti itu? Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan, sebagai ibu rumah tangga, mempunyai anak remaja yang tumbuh remaja, bagaimana menanamkan ya nilai-nilai kehidupan yang baik, membentuk anak mempunyai karakter yang peka terhadap sesamanya, tidak berkata yang tidak baik, berpikir yang positif, bagaimana caranya? Yang saya rasa bahwa satu anak di Indonesia kita didik dengan karakter yang baik, mungkin bisa berjuta-juta anak kita didik dengan baik. Saya percaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang berpositif thinking, bangsa yang akan damai, bangsa yang akan tidak terpecah belah dan tidak mudah untuk diprovokasi. Yang ingin saya tanyakan seperti itu, bagaimana caranya, dimulai dari mana, apa yang harus kita lakukan untuk mendidik anak-anak ini mempunyai karakter berpikir yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fahmi, pertanyaan sangat jelas. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Alhamdulillah. Ini buat pencerahan buat Bapak Ibu semua ya. Ini yang memang sering dihadapi oleh setiap orang tua. Apalagi kita menghadapi generasi bukan hanya generasi milenial, tapi sudah generasi apa ini namanya? Generasi Y. Y itu apa ya? Apalah istilahnya itu ya. Kalau saya sih dan Kiai Syarif ini kolonial. Kita generasi beda jauh dah. Anak-anak sekarang semua serba gadget. Ya. Maka tugas orang tua mendampingi dan mengawasi. Ya. Berikan pengertian kepada anak-anak kita bahwa berkomentar di media sosial itu bukan seperti kita berkomentar, kita berbicara di ruang tertutup. Memang kelihatannya media sosial ini membuat kita ini lupa diri. Menulis apa yang kita mau, mengomentari apa yang kita mau, tapi tidak sadar bahwa apa yang kita komentari itu dibaca oleh ribuan orang. Oleh jutaan orang. Apalagi kalau kita komen di ya Instagram, di Facebook, di Twitternya tokoh-tokoh yang punya followernya itu jutaan. Berarti komentar kita juga dibaca oleh jutaan orang. Tweet, caption Instagram, dan juga caption di Facebook, kalau seorang tokoh menulis, memberikan contoh yang tidak baik, itu juga dilihat oleh followernya yang jumlahnya jutaan. Maka hati-hati. Baik yang menjadi tokoh ataupun yang menjadi follower ketika mengomentari, hati-hati Anda menulis status dan komen di media sosial.
Ya. Jadi berkomentar di media sosial itu, ini dampaknya luar biasa. Ini yang harus kita ingetin. Jangan dikira kita seperti ngomong sendiri aja, enggak. Hati-hati. Ya, apalagi sekarang ada undang-undang ITE, transaksi elektronik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terapkan punishment and reward kepada anak-anak kita. Kalau mereka berkata-kata kotor, berkata kasar, cabul, entah itu di media sosial ataupun bahkan di tengah keluarga kita, berikan dia hukuman. Ya, ini saya contoh sendiri. Kalau anak saya mengeluarkan kata yang nggak bagus, walaupun nggak jorok, tapi misalnya ada lah, ya, itu saya hukum, Pak. Nggak boleh seminggu buka gadget, nggak boleh seminggu nonton YouTube, nggak boleh seminggu buka televisi. Ya, ini saya hukum. Ya. Karena apa? Mengeluarkan kata-kata yang satu kata yang nggak bagus, ya, bukan jorok, bukan, nggak bagus, misalnya bodoh, jelek, itu kan sebab kalau kita terbiasa dan kita biarkan di rumah anak kita ngomong begitu, nanti keluar ngomong dengan teman-temannya, ketemu saudara, ketika kita silaturahim keluar kata itu, kita yang nanti akan jadi kena sasaran. Lu jadi bapak bisa gak sih ngedidik anak? Jadi ibu bisa gak sih ngajarin anak supaya ngomongnya benar? Nah ini, jadi harus kita berikan punishment, hukuman yang mendidik. Sebaliknya kalau anak kita berprestasi, berbuat baik, ya, akhlak adabnya bagus, kita beri reward, kita beri apa? Hadiah, kita berikan dia pujian, dia berikan apresiasi. Itu insya Allah mudah-mudahan. Karena dari keluarga inilah dasar akan terbentuk adab masyarakat yang baik, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Kiai Sarif. Manusia modern cenderung mengabaikan petunjuk karena merasa cukup menyelesaikan segala permasalahan dengan akalnya, maka muncullah paham-paham sekuler dan sejenisnya. Mohon tanggapan tentang ini, Kiai. Saat ini dunia sedang kebingungan menghadapi virus atau pandemi corona. Anak kecil, remaja, orang tua kena. Di sekolah bukan cuma muridnya, bukan cuma gurunya, kepala sekolahnya juga kena. Di pesantren bukan cuma santrinya, ustadznya, kiainya juga kena. Di rumah sakit juga sama, bukan cuma pasiennya, perawatnya, dokternya, kepala rumah sakitnya juga kena. Yang ditunggu cuma satu, kapan vaksinnya ketemu. Kenapa ini terjadi? Karena sebenarnya kita telah membuat musibah pandemi yang lebih besar. Pandemi apa? Pandemi kebencian. Anak sekolah mencaci maki, santri, pesantren bukan cuma santrinya, kiainya pun naik panggung mencaci maki. Perguruan tinggi bukan cuma mahasiswanya, rektornya juga mencaci maki. Ini pandemi besar. Dan sudah banyak korbannya, calon masuk neraka gara-gara ini. Kita sedang nunggu vaksinnya di mana. Kalau ingin menemukan vaksin, maka kita harus menemukan juga jenis virusnya. Virus yang paling bahaya hari ini adalah virus yang menggerogoti ukhuwah Islamiyah. Khususnya Indonesia. Oleh karena itu maka kita perlu waspada di dalam menyikapi keragaman yang mungkin terasa tidak enak. Yang kedua, yang tidak paham benar soal agama sebaiknya jangan berbicara. Sebab Anda bukan cuma menyebarkan virus, Anda sendiri adalah virus. Banyak orang yang sekarang bicara agama pakai ini. Ingat, otakmu bisa ngitung 2 kali 2, 4. Mungkin dia bisa berkesimpulan Tuhan itu ada. Tapi tanya siapa Tuhanmu, otak tidak akan menjawab.
Kamu tunggu dia. Kau bisa mengatakan bahwa aku senang dengan ini, aku suka dengan ini, tapi tahukah dengan apa kau senang? Hatimu tidak akan tahu. Yang bikin senang hatimu adalah Dia Pencipta. Maka otakmu jangan digunakan untuk memutuskan satu perkara, hatimu jangan jadi pengadilan dengan mengabaikan Sang Pencipta. Terjadinya pemahaman yang macam-macam karena banyaknya orang yang kadung disebut kiai, tapi yang ngomong orang nganggo kitab suci. Pakai ini. Hamba yang dimuliakan, bahwa nanti di Islam juga sudah ada pemahaman seperti ini dari dulu, tetapi tidak saling menyesatkan karena mereka berdiri sendiri dan pada akhirnya ketemu. Mu'tazilah dengan Asy'ariyah berbeda. Asy'ariyah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa umat manusia sebelum mengutus seorang rasul. Jadi kalau ada satu masyarakat, ada satu zaman, satu generasi tidak datang seorang rasul, bagaimana orang-orang situ? Kata Asy'ariyah, dia tidak akan diazab apa-apa sebab tidak ada taklif. Tapi Mu'tazilah tidak. Kata Mu'tazilah, walaupun ada satu daerah tidak ada seorang rasul yang turun, tetap orang itu akan dihukum atas perbuatannya. Yang baik ia akan beri pahala, buruk akan disiksa. Ukurannya qul la yastabil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Katakanlah tidak sama yang baik dengan yang buruk, walaupun yang buruk itu mengagumkan kamu. Artinya apa? Akal telah Allah bikin untuk menentukan ini baik dan buruk. Dua mazhab ini sempat ramai, tapi sekarang kita tidak ramai lagi karena apa? Baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, kedua-duanya merujuk kepada kitab suci Al-Quran. Tinggal mari kita bagaimana dua-duanya kita kemaskan menjadi sebuah kekuatan. Baik, terima kasih kembali ke Ustadz Fahmi. Bagaimanakah dengan orang gila yang sudah sembuh? Apakah harus membayar hutang sholat dan puasanya serta ibadah-ibadah yang pernah dilewatinya? Orang gila ketika dia gila itu diangkat taklifnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, rufi al-qalam an thalathin. Ya, kewajiban melaksanakan ibadah diangkat oleh Allah dari 3 jenis manusia. Satu diantaranya adalah al-majnun, orang yang kehilangan akalnya. Ya, karena itu bukan pilihan dia. Ya, kalau dia sudah sembuh, ternyata sembuh. Apakah akan dia kena taklif kewajiban itu mengganti kewajiban yang sudah lewat? Nah, ini kan pertanyaannya. Ya, ini berbeda Mas, seperti orang yang sedang sehat, berakal, ya, lalu dia dengan iradahnya, dengan kesadarannya dia meninggalkan kewajiban, ya, dia berakal. Nah, itu mungkin ada ulama yang berpendapat ya dia harus mengganti semuanya kalau dia abai, dia lewati. Makanya ada sholat kodok puasa, ada kodok sholat ya yang sudah ditinggalkan ya. Tapi kalau orang gila itu bukan atas dasar kehendak dia. Jadi menurut hemat saya, wallahu alam, nanti barangkali Kiai Syarif bisa menambahkan lebih jelas lagi. Itu kalau orang gila sudah berapa tahun dia tidak melaksanakan kewajiban karena memang telah diangkat kewajiban ibadah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia ternyata sembuh, ya dia tidak mesti atau tidak wajib untuk mengganti kewajiban-kewajiban yang sudah lewat. Baik, terima kasih pemirsa, tetaplah bersama kami. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan lanjutkan lagi segmen tanya jawab. Pertanyaan berikut kepada Kiai Syarif. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang diakhiri dengan kalimat pertanyaan sebagai berikut dengan redaksi ta'kilun, tadabbarun, tafakkarun. Mohon penjelasannya secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara firman Allah di dalam Al-Baqarah, atamuruna nas. Atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Hai kamu para ulama Yahudi, adakah kamu sekalian menganjurkan manusia
untuk melakukan kebaikan. Sedangkan kamu sendiri lupa diri. Sementara kamu adalah orang-orang yang membaca Alkitab. Apa kamu tidak pakai pikiranmu? Afala taqilun? Itu nanti ada terjemahnya, apakah kamu tidak punya akal? Atau apakah kamu tidak kerja akalnya? Apa kamu tidak mikir? Ini adalah i'tibar. Bahwa ketika orang ingin melakukan kebaikan, ada kebaikan diberikan kepada orang lain, jika itu baik, pasti dia lebih dahulu menyantapnya. Saya tidak akan mengatakan di sebuah acara bahwa white coffee ini enak. Kecuali saya pasti sudah mengkonsumsi lebih dahulu. Walaupun sedikit menyesal karena hari ini tidak ada di sini. Tentu itu bukan kesalahan saya. Otak saya tidak normal. Kalau berani bilang minumlah luwak white coffee, saya sendiri tidak minum. Tetapi saya tidak akan dipersalahkan jika tidak minum kalau memang tidak disediakan. Saya bukan minta ngasih tahu. Jadi ketika orang menganjurkan kebaikan kepada orang lain, dia sendiri tidak melakukannya, dia seperti orang tidak punya otak, nggak mikir. Lu katanya enak, kamu kok nggak bikin? Kamu kok tidak melakukannya? Orang suruh melakukan kebajikan, kamu tidak. Kalau yatafakkarun biasanya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, menggunakan otak dengan analisa berulang-ulang terus-menerus secara kontinu sehingga mendapatkan satu kesimpulan. Oleh karena itu di dalam ayat ini dikatakan yatafakkarun itu fi khalqis samawati wal ard berhubungan dengan la ayatil liulil albab, bukti adanya Allah adalah dengan cara terus-menerus orang menggunakan akalnya, bahwa Tuhan itu pada akhirnya menurut analisa dalam akalnya Tuhan pasti ada. Itu terus-menerus menggunakan akal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Berikutnya Ustadz Fahmi, ini pertanyaan ringan. Tadi pertanyaan terlalu berat-berat begitu Ustadz. Apakah dalam hal memilih jodoh harus banyak berhitung dengan akal? Sebab saya sering gagal karena terlalu banyak pertimbangan. Susah ini kayaknya dapatnya Ustaz. Mungkin bukan karena banyak pertimbangan, tapi lebih banyak mengedepankan emosi. Mengedepankan hawa nafsu. Banyak orang gagal dalam pernikahan karena awalnya mungkin ya pernikahan itu kan kelihatannya enak. Ya kalau ditanya, Ustadz, apa bedanya menikah dengan setelah menikah dengan sebelum menikah? Bedanya jauh, Mas. Ya, enak sekali. Ya, itu kalau dari segi apa? Fisik. Ya, tapi kalau dari segi psikologis belum tentu. Di sini harus ada ketersambungan ruh. Ketersambungan visi suami dan istri, laki-laki dan perempuan yang tadinya nggak kenal, kemudian diperkenalkan oleh Allah, dipertemukan dalam rumah tangga. Ini perlu proses yang panjang. Ada yang mengedepankan emosinya, hawa nafsunya, hartanya dulu yang dicari, kecantikannya dulu yang jadi pilihan pertama, keturunannya dulu. Makanya Rasulullah mengatakan kan, fasfar bidzatid din taribat yadak. Orang yang berakal, akalnya bagus, akalnya sehat, dia bakal milih agamanya dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Syarif. Karena agama ini yang mengendalikan emosi, agama yang meluruskan sikap, agama yang membuat kita ini sabar ketika menghadapi ujian-ujian dalam keluarga. Agama ini yang menyebabkan seorang istri tahu hak-haknya di hadapan suami, dan suami tahu tanggung jawabnya, kewajibannya bagaimana memenuhi hak-hak istri dan anaknya. Itu semua agama. Kalau hanya mengandalkan kecantikan, luntur Pak, cantik, udah gak pakai make up juga ntar tidur jelek lagi. Ada perempuan bangun tidur cakep? Kagak ada.
Ada laki-laki bangun tidur ganteng gitu, keren, kagak ada, ileran semua. Betul? Apalagi udah 50-60 tahun ke atas, bukan bau minyak wangi, bau balsam. Mohon maaf ya. Makanya itu yang menyebabkan sakinah, mawaddah, warahmah, agama. Nah ini kadang-kadang kita gagal seperti tadi yang ditanyakan itu karena apa? Mendahulukan emosi daripada akal sehat. Akal sehat itu bertumpu kepada agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi dan Kiai Sarif yang insya Allah nanti sekaligus akan memimpin doa dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi petunjuk bagaimanakah kita mampu memaksimalkan akal kita. Dan insya Allah besok di Ahad 3 Januari 2021 kami akan menghadirkan Ustadz Abdul Somad dengan tema Sudahkah Hari Ini Lebih Baik Dari Hari Kemarin. Akhirnya saya Agung Zulhaq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah merawat kami pada waktu kecil. Akan halnya mereka yang masih hidup, ya Allah berikan kekuatan kesabaran pada kami untuk senantiasa membahagiakan dan melayani mereka. Sedangkan mereka yang telah Kau ambil, ya Allah berikan kesadaran pada kami untuk senantiasa membawa mereka dalam doa-doa. Ya Allah, rukunkanlah hati orang-orang yang beriman dan persatukanlah mereka dalam kebenaran, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina ka dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa taqabbal du'ai rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى.